Sehat bersama saya Intan Somadina dan saya Dr. Vito Damai. Dan kita sudah tahu bahwa sekarang ini makin maraknya peristiwa mengenai infeksi virus. Dan kita harus ingat juga bahwa selain infeksi virus corona, ada juga ancaman penyakit lain tetap yang mesti kita waspadai. Virus-virus yang lain dan juga penyakit-penyakit pancaroba pun masih tetap menjadi perhatian kita. Jadi penting buat kita bisa menjaga kesehatan. Kita udah bahas di yang sebelumnya ya, bahwa ada penyakit yang bisa dicegah melalui tanaman-tanaman rimpang dan berbagai macam tanaman khas Indonesia. Nah itu harganya sekarang mahal banget. Nah, ada alternatifnya nih Dokter Vito sekarang. Nggak cuma tanaman itu aja, tapi juga akan ada seledri nih, juga bagus banget buat ngejaga kesehatan. Bisa nangkal virus-virus juga, gitu. Pas banget, kita akan bahas bersama Dr. Lona, spesialis farmakologi klinis hari ini. Selamat siang Dr. Lona. Siang. Oh, kita salaman, harusnya kita begini aja. Oh iya, nggak apa-apa lah ya. Kan cuci tangan. Iya, dokter, jadi ini kan aku denger banget nih ya, fakta dan mitos yang beredar, katanya seledri ini bisa membantu organ tubuh melawan radikal bebas. Ini fakta atau mitos? Itu fakta. Wah, iya dok. Dari apanya dok? Dari apanya? Dari senyawa aktif yang ada di dalamnya. Ternyata di dalam sayur seledri ini itu banyak vitamin, banyak mineral. Vitaminnya ada vitamin C, vitamin A, vitamin B6, ada asam folat, ada fosfat, yang semuanya memang dibutuhkan oleh tubuh kita, terutama oleh sel kita supaya tetap sehat. Kalau sel kita sehat, tentunya tubuh kita bisa melawan radikal bebas dan efek buruk yang bisa timbul akibat terpapar radikal bebas. Oh, nah terus ini tuh gimana dok? Kalau mau bikin ini apakah harus jadi jus? Kan kalau yang aku tahu kan biasanya ini seledri bakso. Itu bukan kan? makan seledri, itu makan baksonya. Tapi kan ada seledrinya juga gitu. Seledrinya itu biasa dibikin jus biasa. Oh, dibikin di jus. Karena kalau di bakso kan pasti Intan sedikit sekali ya, paling cuma sejumput gitu kan. Sedangkan kalau dibikin jus atau dimakan mentah, itu dibikin jus sih lebih akan lebih banyak kan. Jumlahnya juga akan lebih banyak, manfaat yang didapat juga akan lebih banyak asal pengolahan jusnya benar nih dok. Jangan pakai pemanis buatan atau gulanya jangan terlalu banyak. Nanti bukan minum jus seledri tapi malah minum air gula. Oh, gimana dok caranya, boleh tolong? Boleh. Sambil dibikin Sambil dibikin ya. Kita enak banget yang bikinin narasumbernya ya. Asik. Aku minum ya. Iya, tapi airnya ada ya. Ya kalau biasanya tadi Intan itu diminum dengan kuah bakso tadi. Jadi sebenarnya cukup dengan, kalau yang ini kan seledri import nih. Kalau seledri yang import itu lebih sedikit karena kan dia memang beratnya juga lebih besar. Jadi sehari pada umumnya sih nggak lebih daripada 100 gram, maksimal 200 gram karena wangi atau aromanya tidak semua orang suka. Gitu kan. Jadi kurang lebih kita ambil segitu 5 sampai 6 apa ini namanya 6 batang daripada seledri. Kalau yang lokal yang harganya jauh lebih murah dan manfaatnya juga nggak terlalu jauh berbeda. Oh, jadi dipotong ya, lebih coba. bagus. Jadi lebih bagus mana nih dok sebenarnya manfaatnya? Sama. Untuk rasa jauh lebih enak yang seledri import. Oh, yang import. Tapi kalau untuk manfaat lokal juga nggak kalah ya. Nggak kalah dong. Nah, Tapi kalau kata Intan soal rasa itu selera ya. Iya, itu selera. Coba kita lihat nih potong-potongnya coba. Dokter. Terus ini kan aku juga dengar ya banyak sambil gitu. motong ya? Iya, sambil Motong, motong, ya. silakan. Ini katanya manfaat daun seledri ini juga salah satunya bisa meningkatkan sistem imun tubuh. Ini fakta atau mitos? Itu fakta. Oh iya? Iya. Wow. Karena si daun seledri ini yang tadi saya sudah bilang mengandung banyak vitamin, mineral, dan kandungan antioksidannya sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan sel di tubuh kita. Jadi kalau kesehatan sel di tubuh kita terjaga, tentunya sistem imunitas kita juga akan baik. Tapi Intan nggak cukup kalau mau memiliki sistem imunitas tubuh hanya mengkonsumsi seledri. Tentunya harus diimbangi dengan makanan lain untuk memperkaya asupan makanan kita dan memastikan bahwa nutrisi yang masuk ke badan kita itu cukup. Jadi selain mengkonsumsi seledri, pastikan ini hati-hati tumpah. Selain mengkonsumsi seledri, Iya. Selain mengkonsumsi seledri juga ingat makan makanan bergizi lainnya, nggak cuma seledri aja. pastikan kebutuhan protein, karbohidrat, mineral lain juga tercukupi. Dicampur dengan air, Dokter Vito. Alangkah baiknya jangan dengan air panas ya, air yang dingin supaya kandungan zat aktif yang ada di dalam daun seledri itu tidak rusak. Karena kalau seledri melalui proses pemanasan terlalu lama, bisa-bisa kandungan zat aktifnya rusak dan tidak terlalu bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Berarti seledri yang ada di sop nggak terlalu bermanfaat dong, dok? Iya, udah jumlahnya cuma soalnya sedikit, udah gitu kalau pemanasannya terlalu lama, alhasil zat aktifnya terutama vitamin C dan antioksidan yang ada di daun seledri menguap. Oh, jadi cuma ngambil rasanya aja ya? Cuma ngambil taste-nya aja, karena kan aromanya juga kuat. Airnya segitu, dok? Ya, alangkah baiknya dicampur dengan apel, lemon, atau bisa juga dicampur dengan madu supaya rasanya jauh lebih enak dan lebih nyaman buat kita. Dan makannya juga jangan terlalu banyak sebenarnya. Belum dibuka, oh iya, belum dibuka. Udah bolong, Dok. Oh, udah ya? Udah bolong sedikit.
Ya memang kalau misalkan kita campur dengan yang lain ini, kita juga bisa mendapatkan variasi manfaat dari tanaman yang lain juga ya. Ingat ya, benar-benar. untuk madunya jangan terlalu banyak karena kita tahu di madu itu kan juga ada kandungan gula. Kalau madunya terlalu banyak, yang ada kita akan mengkonsumsi gula terlalu banyak dan juga nggak akan memberikan dampak yang baik untuk kesehatan. Itu kurang Oke lebih ya. 1 sendok ya? 1 sendok teh kurang lebih dicampur dengan air. Airnya kayaknya kurang Nyampe ya. Oke, nggak apa-apa, nyampe dikit. Coba kita. Bisa nggak? Kalau bisa, Ya. Untuk konsumsi itu sampai seledri halus ya dok? sampai halus dan disaring nanti. Oh, jadi sampai halus terus cari Iya. Terus tadi aku lihat juga ini ternyata dibuang ya dok ya, sisa ininya ini. Apa nih? Karena batangnya? udah semua suka sama taste-nya. Oh, gitu. ini masalah taste-nya aja. Jadi kalau ada suka nggak apel, masalah ya? ada lemon, ada pir, ada anggur, mungkin akan dimasukin aja karena nanti akan kaya rasanya dan vitamin yang didapat akan lebih banyak. Aku mau coba dong dok. Oke, boleh, Sini boleh. Ya, bayar ya Intan Ya, ya. soalnya ningkatin imun tubuh kan, aku Ya. perlu nih. Karena Intan kan lagi banyak pergi-pergi ya. Iya, Jadi lagi ini perlu pergi-pergi. banyak sekali menangkis segala Penyakit. ya penyakit dan juga sakit hati ya. Kemarin lo malam-malam sampai hubungin Kak Vito ya, dokter Vito. Ya. Karena tiba-tiba ya, Nanya. tiba-tiba galau tengah malam. Oh, Bukan galau, vitamin. Ya, vitamin Ini betul, cobain vitamin. ya. Ya. Ini karena buat sampel jadi nggak usah terlalu banyak. Harusnya sih gelasnya nggak usah segede gitu. Iya, iya. Kalaupun mau segede gitu dicampur sama air. Jadi selain mengkonsumsi si serat yang dapat dari daun Tapi seledri, minum air putih juga. juga. Oh, Karena iya. nanti akan membantu memperlancar. Cobain dulu ya. Ya. Tiba-tiba berubah nih Intan, langsung habis minum Langsung ini. celing dan sehat. Enak kok. Enak banget. Mungkin karena dicampur ya sama madunya. Iya. Jadi ada rasa manisnya. Rasanya itu kayak seledri gitu rasanya. Ya memang seledri Intan. Seledri, Emang ya. kamu pikir kuah bakso? Ya. Oke, ini ada fakta dan mitos ya. Langsung kita jawab. Ini ada namanya apa tadi? Kalau konsumsi seledri ini bisa membantu menurunkan kadar glukosa darah. Ini fakta atau mitos, tapi jangan jawab dulu, kita akan jawab setelah yang satu ini. Ya. Nah, tadi kita lihat, kalau kita tadi lihat hidangan-hidangan, kalau kita lihat hidangan-hidangan di acara televisi misalnya tadi, lalu kita lapar, ya mungkin glukosa lagi turun. Nah, tadi nyambung dengan mitos atau fakta yang mau kita bahas, kalau makan seledri ini bisa menurunkan glukosa dalam darah. Ini fakta atau mitos? Kalau itu mitos. Dok sebentar, pinternya nyambunginnya. Pantesan panjang nih hidup sehat. Habisin Ini durasi apa ya. dok? Fakta? Mitos. Oh, mitos. Oh, Jadi mitos. memang nggak ada pembuktian ilmiah yang secara spesifik membuktikan bahwa mengkonsumsi seledri ataupun olahan produknya baik di jus maupun dijadiin campuran bakso itu menurunkan kadar gula darah, apalagi kalau makannya sama bakso. Tapi si seledri ini kan kaya serat, jadi di setiap 100 gramnya itu terkandung serat kurang lebih 0,9 gram. Selain itu juga kaya air. Dan kita tahu serat itu memang dibutuhkan oleh tubuh kita, terutama oleh pasien kencing manis. Kalau makan makanan berserat sangat baik karena tidak cepat menaikkan kadar gula darah dan bikin kenyang lebih lama gitu. Walaupun memang bukan sebagai obat menurunkan kadar gula darah, tapi baik kok dikonsumsi oleh mereka yang mau menurunkan kadar gula darah, terutama pada pasien kencing manis. Oh gitu. Ini juga tapi lebih ke menahan tadi lapar apa segala Iya. macam yang lain-lainnya ya. Bukan sebagai obat nih Tan. Oke. Nah, jadi jangan salah kaprah ya. Nah, selain itu juga, Dok, ini katanya selain daunnya ada bijinya nih, tanaman seledri. Ini katanya bisa digunakan sebagai obat herbal untuk antibakteri. Ini fakta atau mitos? Obat herbal untuk antibakteri. Mitos juga kalau mitos sebagai juga. obat antibakteri. Betul, sudah banyak penelitian yang sifatnya membuktikan bahwa tadi si olahan seledri itu punya efek sebagai antibakteri, Ya. antivirus, tapi bukan sebagai obat, terutama pada pasien-pasien yang mengalami infeksi. Oh, jadi- Kalau mau dikonsumsi sebagai asupan harian cukup baik kok, karena selain punya kandungan gizi yang baik, ada vitamin, ada mineral, ada senyawa yang memang bermanfaat sebagai antioksidan, juga tadi punya manfaat sebagai antibakteri, tapi bukan sebagai obat. Berarti ini untuk terkait ini mencegah kali ya? Sekarang banyak orang cuci tangan ya Intan ya. Jangan-jangan nanti pemirsa di rumah pakai cuci tangan dengan air seledri tadi. Itu juga nggak bisa. Bukan ya? Lengket dong. Ini harus diluruskan Iya, maksudnya. iya, kan? iya. Jadi nggak dianjurkan cuci tangan Dengan dengan air air seledri, seledri. ya? Cuci tangan harus dengan air bersih. Oh ya, kira dengan kuah bakso. Itu cuci perut kayaknya. Nah, ini juga nih ada juga nih fakta dan mitos yang beredar. Katanya ini untuk seledri ini bagus untuk melindungi tubuh dari kerusakan. Ini fakta atau mitos? Melindungi tubuh dari kerusakan apa tuh?
kerusakan sel-sel tubuh. Sel-sel tubuh, melindungi tubuh dari kerusakan yang tadi nyambung sama yang tadi ya, kerusakan akibat terpapar sama radikal bebas. Kayak kita kan tinggal di perkotaan sering terpapar sama asap kendaraan, sama asap rokok dan sebagainya. Baik untuk dikonsumsi. Jadi untuk ini fakta. Oh, fakta. Ya tadi karena si seledri ini adalah sayur yang kaya serat, kaya kandungan air, ada kandungan senyawa-senyawa seperti apigenin, vitamin C, vitamin A, vitamin B6, fosfat, asam folat yang semuanya ada di sayur seledri ini. Kalau kita konsumsi secara rutin, tidak berlebihan, pengolahannya juga benar, nggak menambahkan gula secara berlebihan, maka dapat melindungi sel-sel tubuh kita dari kerusakan akibat terpapar dengan radikal bebas yang sering kita temui setiap hari. Nah, biar ada bayangan nih, contoh kalau misalkan perempuan yang suka pakai makeup juga, kena asap debu, itu kan kulitnya juga mengalami kerusakan karena ada radikal bebas. Nah, antioksidan ini membantu supaya terjadi regenerasi baru dan kulitnya kembali kinclong dan awet muda. Gitu, Intan. Seperti Intan lah gitu. Gitu. Dok, tadi kan dokter bilang asalkan rutin dan juga nggak berlebihan. Nah, ini seberapa banyak dan rutinnya tuh kayak gimana sih, Dok? Seledri boleh kok dikonsumsi setiap hari asal tidak ada kontraindikasi. Misalnya memang punya riwayat alergi sama si seledri ini. Terus konsumsinya juga tidak boleh berlebihan karena namanya sayur ini kan tinggi serat. Kalau dikonsumsi berlebihan bikin nggak nyaman di perut. Nanti jadi kembung, mual, malah nggak mau makan sayur kan. Dan kalau mau mengolahnya seperti tadi nih, mau di jus atau di blender, boleh ini dicampur sama buah-buah lain. Boleh juga sebenarnya dicampur sama madu, tapi alangkah baiknya tidak dicampur dengan pemanis buatan karena nanti kadar gulanya tinggi, manfaat seledrinya tidak terlalu banyak didapat, tetapi lebih kena dampak buruk akibat konsumsi gula secara berlebihan. Nah, ini jadinya kan setiap hari boleh. Ini setiap harinya berarti sehari sekali lah ya. Jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu berlebihan. Terus tadi yang jumlahnya 100 gram tadi. Pada umumnya mengkonsumsi 100 gram per hari saja sudah bikin perut begah sebenarnya karena tinggi serat dan aromanya kan belum tentu semua suka. Maksimal 100 gram per hari yang diolah menjadi jus supaya rasanya lebih enak dan lebih nyaman pada saat kita mengkonsumsinya. Oke, jadi ini bagus banget ya, Dokter Vito ya. Jadi boleh-boleh aja kalau kita mengkonsumsi ini, walaupun memang dikatakan bukan sebagai obat utama untuk menyembuhkan penyakit, tapi kalau dikonsumsi bersama dengan obat pun boleh. Dikonsumsi ketika lagi sehat pun nggak apa-apa. Jadi bisa-bisa aja. Dan ingat tadi 100 gram itu secukupnya aja sebenarnya. Dikonsumsi sama bakso juga boleh. Bakso juga boleh. 100 gram sama bakso ya. Bakso terus jadi lapar ya abis ini ya. Pengen makan bakso deh ya. Nah, Intan ngomong-ngomong nih, kita mesti tahu dulu nih, karena orang banyak sekarang rajin cuci tangan kan? Nah, jadi harus tahu nih bedanya bakteri sama virus tuh apa. Jadi apa sih yang sebenarnya kita cuci kalau cuci tangan itu? Iya, itu sebenarnya apa yang kita cuci ya? Aku juga penasaran, Dok. Nah, apakah benar cuci tangan itu bisa mematikan kuman? Nah, kuman itu bakteri atau virus, ayo? Nah, itu akan kita bahas satu lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat.